Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat Maja dari kelompok A2 dengan NIM G0023221 ingin mempresentasikan PPT Inhal saya yang terkait dengan pelvis wanita. Baik, di sini yang pertama ada anatomi pelvis wanita yang terdiri dari sacroiliac joint, terus ada sacral promontory, ada ischial spine, ada iliopubic eminence, lalu ada pubic symphysis, ischial tuberosity, dan pubic arch. Lalu untuk soal yang bersama ini ada jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah si ibu ini dapat melahirkan secara pervaginal atau enggak. Untuk pemeriksaan pertama itu ada pemeriksaan Leopard maneuver. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi janin dalam rahim serta membantu dokter dalam menentukan metode yang metode persalinan yang pas itu untuk apakah ini tuh bisa dilakukan secara normal atau sesar. Di sini maneuver itu ada empat tahap ya. Untuk level 1 itu bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin. Janin yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Lalu ada level 2 untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Ada level 3 ini untuk menentukan bagian janin apa kepala atau bokong ini yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Lalu yang terakhir ada level 4. Nah, level 4 ini pemeriksaan itu untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atau panggul. Lanjut ada USG atau ultrasonografi. Nah, dengan USG ini biasanya akan diukur dengan transabdominal atau melalui perut, ataupun dengan USG transvaginal atau melalui vagina. Lalu ada pelvimeter. Dengan pelvimetri ini cara kerja dengan cara memasukkan 1 hingga 2 jari ke dalam vagina dan merasakan tulang dalam panggul. Lalu selanjutnya ada MRI atau magnetic resonance imaging. Dan itu dia tuh mengukur panggul ini bisa melihat ini bisa melihat ukuran panggul untuk mengetahui atau memungkinkan untuk lahir normal atau enggaknya. Namun perlu diingat tiap orang memiliki ukuran panggul yang berbeda-beda setiap wanita. Pelvimeter ini ada eksternal dan internal. Untuk eksternalnya yang pertama itu ada ukuran luar panggul. Ukuran luar panggul ini dapat digunakan bila pelvimetri radiologik tidak dapat dilakukan. Nah, dengan cara ini dapat ditentukan secara garis besar jenis, bentuk, dan ukuran panggul apabila dikombinasikan dengan pemeriksaan dalam. Alat-alat yang dipakai cara pemeriksaan itu ada jangka panggul Ossiander, lalu ada Buedelecu, ada Collin dan Martin. Lanjut ini untuk pelvimetri eksternal ada distansia spinarium, distansia gistrum, dan conjugata externa. Untuk distansia spinarium atau interspinal diameter ini dia tuh mengukur jarak antara spina iliaca anterior superior dan sinistra dan sinistra. Normalnya itu kurang lebih 24 sampai 26 cm. Lalu untuk distansia cristarum atau
kristal diameter. Nah, dia itu mengukur jarak yang terpanjang antara dua tempat yang simetris pada kristal iliaca, sinistra, dan dextra. Nah, untuk normalnya tuh kurang lebih 28 sampai 30 cm. Yang terakhir ada konjuktasi eksternal atau bedologue. Ini kurang lebihnya 18 cm. Jadi jarak antara bagian atas simfis ke processus spinosus lumbal 5. Pasien ini diperiksa pada posisi lateral decubitus kiri. Paha kirinya fleksi dan paha kanannya ekstensi. Lalu ada pelvimetri internal. Ini ada pelvic inlet seperti ini. Bagian inlet pelvis atau pintu atas panggul atau PAP merupakan bidang yang dibatasi oleh simfisis pubis di bagian anterior, lineal atau iliopectoral atau arcuata di bagian lateral, dan promontorium sacrum yang membatasi bagian posterior. Diameter anteroposterior atau PAP atau conjugata obstetric atau conjugata vera adalah jarak antara promontorium sacrum dan bagian tengah dalam simfisis pubis. Lanjut, ini ada pelvimetri internal. Kalau yang tadi eksternal, ini internal. Kalau yang internal ini ada mid pelvis. Mid pelvis atau ruang tengah panggul atau RTP merupakan bidang yang sejajar dengan spina ischiadica. Jarak kedua spina ischiadica ini atau distansia interspinarum merupakan jarak terkecil pelvis yang bermakna pada proses engagement kepala janin. Ini ada inlet, plan, outlet. Nah, mid plan ini yang lalu ada pelvic outlet. Yang tadi mid plan, ini outlet. Di distansia tuberum atau bituberous diameter, jarak tuber ischiadica kanan dan kiri normalnya tuh kurang lebih 10,5 cm atau selebar kepala kanan. Untuk mengukurnya tuh pakai osiander. Angka yang jangka harus tambah 1,5 cm karena adanya jaringan subkutis antar tulang dan ujung jangka yang menghalangi pengukuran secara tepat. Bila jarak ini kurang dari normal dengan sendirinya arcus subis lebih kecil dari 90 derajat. Lalu nomor 2, jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasikan pada pemeriksaan. Bidang Hodge ini dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun dalam panggul dalam persalinan, yaitu ada bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan 4. Untuk bidang Hodge 1, bidang itu bidang datar yang melalui bagian atas simfisis dan promontorium di sini. Lalu lanjut bidang Hodge 2. Bidang ini tuh bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis di sini. Lalu ada bidang Hodge 3. Bidang itu tuh bidang sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri di sini. Lalu ada bidang Hodge 4. Bidang itu bidang sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, terletak setinggi os coccygeus di sini, guys. Lanjut nomor 3. Jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara per vagina. Untuk yang pertama tuh untuk bentuk panggulnya tuh harus ginekoid. Lalu untuk ukuran inlet pelvis atau PAP atau pintu atas panggulnya tuh yang pernah ada diameter tuh melintang atau jarak garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis itu berukuran kurang lebih itu 13 cm. Lalu konjugata obstetrik
atau jarak dari bagian tengah simfisis pubis atau pubis simfisis sampai ke promontorium sakral. Nah, di sini dia berukuran 11, cm atau lebih. Lalu conjugata diagonalis. Nah, jarak dari bagian bawah simfisis pubis sampai ke promontorium sakral, dia berukuran 2 cm lebih panjang dari conjugata obsterik. Lalu ukuran mid pelvis, untuk ukuran diameter interspinosusnya itu 10 cm atau lebih. Lalu untuk diameter anteroposteriornya itu normalnya berukuran kurangnya 11,5 cm. Lalu ukuran outlet pelvis, pelvic outlet ini diukur dengan menghitung jarak antara tuberositas ischial atau ischial tuberatoris dan lengkungan kemaluan atau pubic arch yang biasanya lebih besar dari 10 cm. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.